Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, Sayyidina Utsman ibnu Affan itu sekali lagi adalah menantu nama Bu kalau ini? Menantu idaman. Okay. Sampai ketika Ruqayyah wafat, kemudian dinikahkan dengan Ummu Kulsum, wafat juga. Nabi mengatakan, andaikan saya masih punya putri, maka akan saya nikahkan lagi dengan Utsman ibnu Affan. Masya Allah, menantu idaman. Pak, menantu idaman. Ya Allah. Padahal Sayyidina Utsman kali Nabi itu selisih usianya kira-kira 6 tahun loh, Bu. Jadi di bawah Nabi 6 tahun, tapi jadi mantu nih, Pak. Masya Allah. Jadi menantunya. Sayyidina Umar bin Khattab itu di bawah Nabi jauh. Di bawah Nabi jauh. Menjadi mertuanya. Jadi tidak ada masalah, Pak, sebenarnya. Dan nanti, Pak, Sayyidina Utsman itu ketika Ummu Kulsum juga sudah wafat, beliau sudah sepuh. Ini ada yang menjodohkan, Pak. Ada yang tahu siapa namanya kira-kira istrinya, istri yang terakhir? Sinten, Pak? Jarang yang tahu mungkin gini, Pak. Ini namanya Nailah, ya. Jadi waktu Sayyidina Utsman terbunuh itu ditemani oleh istrinya namanya Nailah. Itu dijodohkan. Sayyidina Utsman tidak pernah melihat ini, istrinya itu. Usianya masih sangat muda, 18 tahun. Tetapi Sayyidina Utsman sudah 60 ke atas. Dijodohkan, Pak. Begitu akad nikah, tahu istrinya masih muda, Sayyidina Utsman itu kemudian membuka ini, Pak. Napa niki? Napa? Guys, pokoknya tutup ini, napa namanya? Serban napa imaman, dibuka. Kemudian lihatlah saya sudah tua. Rambut saya sudah botak. Kalau engkau menolak saya silahkan. Waktu akad nikah itu. Masya Allah. Okay. Kalau engkau menolak saya persilahkan. Saya rela. Saya tidak malu. Saya sudah tua ini. Rambut saya sudah botak. Apa kata Nailah? Wahai Utsman, masa mudamu telah engkau habiskan bersama Rasulullah. Okay. Masa mudamu telah engkau habiskan bersama Rasulullah. Maka saya menerimamu apa adanya. Istrinya Nailah, umur kira-kira 18 tahun. Bayangkan itu, Pak. Jadi memang benar-benar idaman nih, Pak. Benar-benar idaman. Masya Allah. Nah, sebelum kita teruskan, kira-kira, Pak, Sayyidina Utsman itu kalau sholat subuh di rumah apa di masjid? Di masjid atau di rumah, Bu, kira-kira? Sayyidina Utsman itu di masjid, gitu. Oleh sebab itu, bagi bapak-bapak yang mempunyai anak wanita yang sudah siap nikah, cari menantu yang minimal, gitu. Sholat subuhnya di masjid. Kalau sudah dapat itu, panjenengan wis liyane mboten usah begitu dipikir. Nanti yang Allah yang akan ngatur. Ya, nanti Allah yang akan ngatur. Masalah rezeki dan lain-lain biar Allah yang akan ngatur. Pokoknya jenengan kok dilamar, anaknya dilamar anak atau pemuda yang sholat subuhnya di masjid, ya sudah itu mendapatkan karunia yang luar biasa. Masalah rezeki dan lain-lain biar Allah yang
ngatur. Lah sama Allah saja taat kok Pak nggih, apalagi sama mertua sama istri. Kalau melihat kondisi hartanya itu masih membahayakan loh Pak nggih. Masih membahayakan. Dan rata-rata orang itu nggih, kalau sama-sama enak ketemu nikah itu susah, langgengnya itu susah. Dilihat artis-artis itu kurang apa Pak, ganteng, cantik, sama-sama kaya, tapi untuk melanggengkan pernikahan itu susah. Dan rata-rata lagi orang yang pernikahannya langgeng itu sama-sama berangkat dari tidak punya apa-apa. Karena waktu nanti kalau sudah kaya itu yang suami mau macam-macam itu sakno bojoku rek biyen pas gak enake bareng-bareng aku mesti tak tinggal. Kira-kira begitu. Yang wanita juga demikian. Jadi diupayakan andaikan nanti ada yang datang melamar putri panjenengan, kok dia ini salat subuhnya di masjid wis trimo wis gak usah istiqoroh. Ngoten nggih? Masyaallah. Para jamaah sekalian, salah satu keistimewaan daripada Sayyidina Utsman adalah kedermawanannya. Dan kemarin sudah kita bahas tentang peristiwa yang disebut dengan sumur Rauma. Sumur apa Pak? Rauma. Sumur Rauma. Ini nama seorang Yahudi yang memiliki sumur itu. Setelah melalui negosiasi yang sangat alot, karena Yahudi ini takut kehilangan penghasilan. Orang Yahudi akhirnya melepaskan separuh dari kepemilikan sumurnya. Separuh dari kepemilikan sumurnya. Yaitu sehari miliknya Sayyidina Utsman, hari berikutnya miliknya orang Yahudi itu. Masya Allah. Nah, ketika giliran Sayyidina Utsman, beliau kemudian mengumumkan kepada seluruh penduduk Madinah, ambil air sebanyak-banyaknya. Pokoknya ono wadah nganggur, isi air. Ompreng-ompreng nganggur, isi air. Sehingga besok sudah tidak mengambil air. Masya Allah. Minimal 2 hari itu cukup. Maka keesokan harinya giliran Yahudi, dia menunggu dari pagi sampai sore, gak ono sing teko. Waduh, gimana ini? Dalam hati, Utsman telah menipuku. Utsman telah menipuku. Masya Allah. Maka dengan rasa jengkel itu, karena merasa dipecundangi, akhirnya kemudian Yahudi ini mendatangi Utsman, lalu mengatakan, wahai Utsman, belilah setengah dari sumurku dengan harga yang sama seperti engkau membeli yang kemarin. Ini kalau orang yang mempunyai niat jahat Pak, ya mau aku nek koyok wingi, ya minimal seperapate lah. Dinyang Pak, karena posisinya terdesak dia. Mau dijual gak dijual tetap dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi inilah Sayyidina Utsman. Beliau tetap menyetujui bahwa sumur itu dibeli seperti harga kemarin. Dengan total harga itu 20.000 dirham. Kalau diuangkan sekarang mungkin 1,8 miliar. 1,8 miliar. Jadi sinar itu uang emas, kalau dirham itu uang perak. Pernah saya hitung kira-kira 1,8 miliar. Loh, masuk sumur gane 1,8 miliar. Maksudnya itu sumur dengan pekarangannya Pak, mboten sumur tok. Sumur tok lek 2 meter paling. Dengan kebunannya, perkebunannya maksudnya. Masya Allah. Maka sumur rumah ini kemudian menjadi milik Sayyidina Utsman secara penuh. Sumur itu kemudian diwakafkan supaya bisa dimanfaatkan oleh siapa saja.
termasuk pemilik sebelumnya. Jadi pemilik sebelumnya masih bisa ngambil air di situ, Pak. Itu Yahudi yang bernama Ruma tadi. Masya Allah. Nah, setelah beberapa waktu kemudian tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma tumbuh dan terus bertambah. Dan pohon-pohon itu menurut laporan 8 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, ini sudah berjumlah sekitar 1.600 pohon kurma lebih. Bayangkan, 1.600 pohon kurma yang kemudian dikelola oleh Departemen Pertanian Saudi Arabia, kemudian diekspor dan lain-lain. Masya Allah. Setengah dari keuntungan itu mulai dari zaman dulu, mulai dari pokoknya zaman dulu. Ini setengahnya digunakan untuk membiayai pendidikan anak yatim dan fakir miskin. Setengahnya lagi dikembalikan untuk dikelola dalam rangka pengembangan aset. Terus begitu, Pak. Masya Allah. Dari sejak zaman 1.400 tahun yang lalu, Pak, sampai sekarang, Pak. Masya Allah, luar biasa Sayyidina Utsman. Terus begitu. Jadi kemudian dana yang tersimpan separuhnya itu, ini disimpan atas nama Sayyidina Utsman ibnu Affan. Sampai sekarang, sampai sekarang. Sehingga kemudian mungkin kalau sekarang yayasan, Pak. Kalau orangnya kan sudah meninggal, sudah wafat sejak zaman dulu. Maka ini adalah rekening yang paling tua, Pak. Rekening atas nama orang yang sudah lama meninggal. Masya Allah. Jadi sekarang ini dikelola oleh Badan Wakaf Arab Saudi. Begitu seterusnya, Pak. Sehingga dari penjualan itu sekarang sudah ada hotel bintang 4 atau bintang 5 gitu, Pak. Ini hotelnya namanya Waqfun Utsman bin Affan. Sudah saya cek, Pak, tapi nggak ke sana. Lewat apa kira-kira? 5 menit dari Masjid Nabawi. Sudah saya cek. Lewat apa? Google Map, Pak. Sudah saya cek lewat Google Map. 5 menit, Pak. 5 menit. Hotel Waqfun Utsman bin Affan. Waqfun Utsman bin Affan Hotel. Ada tulisannya, Pak. Masya Allah. 5 menit dari Masjid Nabawi. Lalu sewanya berapa? Sewanya saya cek juga. 2 jutaan, Pak, satu malam. Sewanya 1 malam 2 jutaan. Masya Allah. Jadi sekali lagi dari usaha hotel dan lain-lain itu, laporan terakhir 8 tahun yang lalu, ini mendapatkan keuntungan 215 hingga 220 miliar per tahun. Bisa dibayangkan, Pak, mulai tahun berapa ini, Pak? Sayyidina Utsman, per tahun, Pak. Dan sekali lagi yang 50 disalurkan untuk pendidikan, sosial dan lain-lain, dan yang 50% untuk pengembangan aset. Masya Allah. Ini kedermawanan Sayyidina Utsman yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi perang yang namanya Perang Tabuk. Untuk membiayai Perang Tabuk, karena waktu itu musim paceklik juga, jadi belum panen, Pak. Nabi SAW mengadakan penggalangan dana. Beliau mengatakan, barang siapa yang berinfak untuk pasukan yang dalam kesulitan ini, maka dia berhak mendapatkan surga. Dan ini sudah kita bahas juga dulu di peristiwa Perang Tabuk. Maka mendengar kalimat Nabi ini, kata-kata Nabi, para sahabat kemudian bubar menuju ke rumahnya masing-masing. Kemudian kembali. Ada yang hanya membawa segenggam kurma, karena di rumahnya hanya
ada segenggam kurma. Kemudian ada yang berupa emas, ada yang berupa bahan makanan, ada yang berupa kuda dan lain-lain. Lalu datanglah Sayyidina Umar dengan membawa hartanya, mengatakan, "Ya Rasulullah, ini hartaku yang bisa aku sumbangkan." Kemudian Nabi mengatakan, "Berapa yang kau tinggal untuk keluargamu, wahai Umar?" "Separuhnya ya Rasulullah." Separuh, Pak. Separuh hartanya. Masya Allah. Dan dalam hati, Sayyidina Umar ini mengatakan, kali ini pasti Abu Bakar kalah dengan saya. Karena separuh ini, Pak. Kali ini Abu Bakar pasti kalah dengan saya. Lalu datanglah Sayyidina Abu Bakar dengan membawa hartanya. "Ya Rasulullah, ini hartaku yang bisa aku sumbangkan." Kemudian Nabi bertanya, "Berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Jawabnya, "Tidak ada, wahai Rasulullah. Cukup Allah dan Rasulnya." Berarti berapa, Bu? Semuanya. Masya Allah. Okay. Semuanya. Jadinya Umar, waduh kalah meneh. Separuh itu sudah luar biasa, Bu. Ini semuanya. Berarti Sayyidina Abu Bakar itu luar biasanya juga bisa mendidik anak dan istrinya. Istrinya setuju, anaknya setuju. Kalau nggak setuju nggak akan dikeluarkan, Pak. Sebab ada seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu pernah juga ingin menginfakkan seluruh hartanya, tetapi dilarang oleh Nabi. Cukup sepertiga saja, kata Nabi. Sebab Nabi tahu istrinya seperti apa. Masya Allah, luar biasa. Tetapi ketika Sayyidina Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya, Nabi setuju. Karena Nabi tahu siapa keluarganya Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Lalu kemudian datanglah Sayyidina Utsman ibnu Affan dengan membawa kepingan uang emas dinar dengan jumlah 1.000 dinar. 1.000 dinar. 1 dinar itu 4 gram, 25 gram. 4,25 gram kira-kira. Jadi berarti membawa uang berapa itu, Pak? Emas berapa? 1.000 dikali 4, berarti 4.000 gram. 4 kilo, Pak. Bayangkan, 4 kilo. Cash. Uang cash, Pak. 4 kilo. 1 gram berapa sekarang? Pinten, Bu? Yang 22 karat. 2 juta apa? 2 juta? Dikali berapa itu? 4.000. 4.000 dikali 2 juta. Pinten, Pak? 8 M nggih. Dereng sampai T nggih. 8 M. 8 miliar uang cash. Tapi masih banyak yang kemarin yang di penggeledahan itu, Pak nggih. Pinten, Pak? 74 kilogram dan uang 450 miliar ya, Pak. Masih banyak itu, Pak. Masya Allah. Uang itu, Pak, dikumpulkan sekian nggone sak piro yuk. Masya Allah. Masya Allah, melihat apa yang dilakukan Utsman ini, Nabi kemudian mengatakan, "Ma dharra bin Affan ma yuf'alu ba'dal yaum. If'al ma syi'ta ya Utsman faqad radhiyallahu anka." Tidak ada yang akan membahayakan putra Affan setelah apa yang dilakukan hari ini. Tidak ada yang membahayakan, ini maksudnya Utsman tidak mungkin terjebak atau jatuh ke sesuatu yang tidak baik, sehingga kemudian mengakibatkan dia masuk neraka. Tidak ada yang akan membahayakan Utsman setelah apa yang dilakukan hari ini. Sampai Nabi mengatakan, If'al ma syi'ta ya Utsman, berbuatlah sesuka hatimu wahai Utsman, engkau telah dijamin. Masya Allah. Dan Utsman, kenapa Nabi mengatakan begitu? Sebab Sayyidina Utsman tidak mungkin berbuat yang jelek. Sehingga Nabi mengatakan, berbuat sesuka hatimu, sakarepmu. Sebab engkau telah diridhoi oleh Allah. Lalu pertanyaannya, Sayyidina Utsman kali Sayyidina Abu Bakar kira-kira akeh pundi, Pak?
yang diinfakkan? Sayyidina Utsman. Betapa kayanya ini. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu semuanya, tapi jumlahnya jauh di bawah Sayyidina Utsman ibnu Affan. Masya Allah. Lalu karena masih kurang, Pak, lagi-lagi Nabi mengatakan, barang siapa yang mau menginfakkan hartanya, maka dia akan dijamin masuk surga. Sayyidina Utsman datang lagi dengan 900 ekor unta, beserta dengan yang dibawa itu, Pak, perbekalan yang dibawa. Masya Allah. Lagi-lagi Nabi mengatakan tidak akan ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang dilakukan hari ini. Masih kurang lagi. Nabi mengatakan barang siapa yang mau menginfakkan hartanya untuk pasukan dalam keadaan kesulitan ini, maka dia akan dijamin masuk surga. Lagi-lagi Utsman membawa 100 ekor kuda dengan peralatannya. Masya Allah. Inilah kedermawanan daripada Sayyidina Utsman ibnu Affan. Dan yang terakhir, kedermawanan yang terakhir, yang maksudnya bukan yang terakhir tapi yang paling terkenal, Pak, yang terakhir, yang ketiga. Yang pernah dilakukan oleh Utsman ibnu Affan. Di masa paceklik, Pak, belum panen, beliau datang dari Syam dengan 800 ekor unta penuh dengan muatan barang dagangan. Belum ada pickup, Pak. Belum ada pickup. Apalagi kontainer. Ya, unta itu yang bisa dipakai. 800 unta yang penuh dengan muatan barang makanan. Lalu ketika suaranya sudah terdengar dari Madinah, maka orang-orang pedagang-pedagang eceran itu kemudian mencegat Sayyidina Utsman. Termasuk orang-orang Yahudi, pedagang eceran. Lalu mereka saling menawar. Ditawar, wahai Utsman, saya tawar 2 kali lipat. Ada yang menawar 3 kali lipat. Ada yang menawar sampai 4 kali lipat. Tetapi tidak diberikan oleh Sayyidina Utsman. Lalu beliau mengatakan, ada yang menawar 10 kali lipat, kata Sayyidina Utsman. Ada yang menawar 10 kali lipat. Nah, orang-orang pedagang-pedagang ini heran. Masa no. Wong kok menawar 10 kali lipat, mati jual berapa itu? Masya Allah. Ada. Siapa wahai Utsman yang berani menawar 10 kali lipat? Sayyidina Utsman menjawab dengan tegas, Allah. Allah. Beliau kemudian menginfakkan seluruh barang dagangan yang terdiri dari 800 ekor yang dimuat 800 unta. Masya Allah. Sebab beliau berpikir kalau dijual oleh pengecer ini, nanti harganya akan dinaikkan dan penduduk Madinah akan kesulitan untuk membelinya. Sehingga semua dagangan itu diinfakkan untuk penduduk Madinah. Masya Allah. Jadi inilah satu di antara kemuliaan Sayyidina Utsman ibnu Affan, yaitu kedermawanannya yang tiada tara. Mungkin kalau masalah sumur Roma itu, Bang, kalau ditotal sampai sekarang nggak ada satu orang sedunia pun yang setara dengan Sayyidina Utsman. Masya Allah. Untuk itu, jika kita ini di antara kita ada yang ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya, tirulah Sayyidina Utsman ibnu Affan. Sebab terkadang orang-orang kaya itu kalau berdoa tidak begitu manjur, Pak. Kalau berdoa tidak begitu makbul. Jadi kita butuh doanya orang-orang yang kurang mampu. Sebab sekali lagi kadang-kadang keluarga yang kaya itu anaknya sulit menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik. Sulit. Bukan berarti tidak bisa, tapi sulit. Oleh sebab itu kita perlu doanya orang-orang yang kurang mampu. Lalu bagaimana supaya mereka mau berdoa? Ya dikei, disantuni maksudnya. Sebab doanya orang-orang yang kurang mampu itu lebih mustajab, lebih terkabul. Terus wonten sing tanglet ngeten. Lah kok gak ndonga dhewe ben napa duwe akeh.
Kira-kira jawabannya disebut Pak? Ngoten niku. Ya itulah aturan Allah Pak nggih. Itulah aturan Allah. Ular berpisah itu kalau untuk dirinya ya enggak mati Pak nggih. Tapi kalau untuk gigit yang lain manjur itu mati. Kira-kira begitu. Masya Allah. Jadi ular itu kalau bisanya untuk dirinya sendiri ya menter. Tetapi kalau untuk orang lain manjur. Masya Allah. Oleh sebab itu dengan memberikan apa niku? Santunan atau apalah bantuan pada orang-orang yang kurang mampu, kemudian orang yang kurang mampu itu berdoa untuk orang yang mampu. Inilah timbal balik Pak. Sehingga kadang-kadang anak-anaknya orang yang kaya raya itu menjadi baik-baik, menjadi soleh-soleh itu karena doanya orang-orang yang disantuni, orang-orang miskin itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lalu keutamaan apalagi yang ada pada diri Sayyidina Utsman ibn Affan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.